Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis baru kah? Iya betul. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah al-hadisul khamisu wa tis'un ba'dal mi'atain 295. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa hibatih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli atau mungkin menjual, minimalnya menjual wala dan menghibahkan wala. Baik, sebagaimana melarang menjual nasab dan menghibahkan nasab. Ini kurnia dari Allah, tak boleh dijual belikan. Baik. Al-makna al-ijmali, walaupun hadis ini diperbincangkan dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi karena memang ini diringkas, tetapi intinya sahih, tak masalah. Pembahasannya bukan sedang membahas ilal, tapi kesimpulannya sahih, dia Bukhari Muslim. Al-wala luhmatun kaluhmatin nasab. Ya, dalam hadis. Wala itu adalah ikatannya seperti ikatan nasab. Luhmah itu adalah apa? Ikatan yang menyatu seperti tikar itu. Saling menganyam, kuat sekali. Bukan sekedar satu ikatan, tapi ikatan yang kuat dan sangat mendalam. Min haitsu inna kullan minhuma la yuktasab. Dari sisi mana masing-masing dari ikatan ini, ikatan wala dan ikatan nasab, itu tidak diusahakan. Baik dengan mungkin jual beli, wala hibah atau dengan hibah, wala ghairihima ataupun yang lainnya. Walihada la yajuzu tasarrufu fihi bibai'in wala ghairi. Maka dari itu tak boleh kita memperlakukan nasab ataupun walak tadi dan walak tadi dengan jual beli ataupun dengan cara yang lain. Memang orang ini dari keturunan itu tak mungkin keturunan itu dijual belikan, kecuali kalau apa dengan musyawarah. Kemudian keturunan kita dari hasil kawin dengan keturunan itu memang ada apa percampuran darah dan seterusnya. Tapi kalau dengan sekedar jual beli, tak mungkin jual beli nasab atau jual beli wala. Kata beliau, wa innama huwa silatun wa rabitatun bainal mu'tiq wal atiq. Kalau dalam masalah wala, ini yaitu bentuk wala itu hanyalah hubungan dan ikatan antara yang membebaskan dan yang dibebaskan. Yahsulu biha irsul awal minasani, yang mana dengan hubungan itu yang pertama akan mewarisi dari yang kedua. Tuan yang membebaskan ini akan mewarisi dari hamba sahaya yang dibebaskan. Kalau hamba sahaya itu nantinya tak punya ahli waris yang lebih dekat. Bisa babi nikmatihi alaihi bil itaq. Sebabnya apa? Karena kenikmatan yang dia berikan, yaitu Allah menakdirkan itu, si Tuhan memberikan kenikmatan kepada hamba ini dengan apa? Membebaskan dia. Alladzi huwa fakku raqabatih, yaitu melepaskan leher dia, min asrir riq, dari ikatan atau dari belenggu perbudakan. Ini saya bilang perbudakan ya, penghambaan. Ila zilalil hurriyatil fasihah, kepada naungan kebebasan, kemerdekaan yang luas. Ya, lehernya jadi bebas, tidak diperhamba lagi. Senang jalan sana sini, tak perlu minta izin kepada Tuhan. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula qala Ibnu Daqiqil Id al-Misri rahimahullah, al-wala haqqun sabata biwasf. Wala itu adalah suatu hak yang pasti dengan suatu sifat. Sifatnya apa? Wahuwal i'taq, yaitu pembebasan. Nah ini dengan pola rubai i'taq. Kalau yang tadi bil i'taq, yaitu dengan pola sulasi, maknanya sama. Fala yaqbalun naqla ilal ghair, maka dia ini, sifat ini tidak menerima pemindahan ke yang lain biwajhin minal wujuh, dengan bentuk apapun. Baik, sifat wala ini bukan untuk dijual belikan. Li'anna ma sabata biwasfin yadumu bidawami, karena suatu perkara atau suatu hak yang pasti, yang
sudah pasti dengan sebab adanya suatu sifat, dia akan kekal dengan kekalnya sifat itu pada dirinya. Baik, wala yastahiquhu illa man qama bihi dzalikal wasf. Dan tidak ada yang berhak mendapatkan ini kecuali orang yang melaksanakan sifat tadi, yaitu pembebasan. Siapa yang membebaskan dia? Oh, si fulan. Ya, berarti itu hak dia, hak wala. Tak boleh temannya ikut-ikutan sibuk di situ. Yang kedua, an-nahyu an bai'il wala. Larangan dari jual beli wala. Walaupun sekarang mungkin sekarang sudah tidak berlaku ya peristiwa jual beli macam ini. Tapi apa, jual beli nasab ada di Indonesia. Orang agar dapat nasab apa itu ahli bait memang diperjualbelikan. Naudzubillah, ini bid'ahnya orang-orang sufiyah. Gimana dijual belikan? Orang tahu dalam jiwanya tetap saya ini bukan ahli bait, tapi secara cerita ke orang-orang nih ada sertifikat saya ini ahli bait. Dia sendiri tahu, tak akan merasakan kebanggaan itu, tipuan aja. Cuma nanti dia dapat untung duniawi, orang akan cium tangan dia, orang akan beri sedekah, memuliakan sebagai ahli bait, padahal bukan. Makan sedekah lagi. Padahal katanya ahli bait. Kemudian disebutkan di sini wa an hibatih, melarang untuk menghibahkan wala. Wa an ghairihi ma min anwa'it tamlikat, dan berbagai jenis yaitu pemindahan kepemilikan yang lain. Yang ketiga, anal aqda batil. Akad tadi, akad jual beli atau akad hibah tadi batil. Li'anna nahya yaqtadil fasad. Karena larangan itu menuntut adanya kerusakan. Baik, ini kaidah yang dipakai oleh jumhur Hanabilah. Kaidah ini betul apabila dia memenuhi dua syarat. Biasa namanya kaidah perlu syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah larangannya kembali ke zatul manhi, ke zatnya. Nah, sekarang itu dia, yaitu yang dilarang apanya, zatnya. Nabi melarang jual beli itu, berarti zatnya dilarang, berarti memang ini rusak, tidak sah jual beli tadi, duitnya haram kalau jual beli. Yang kedua, apabila larangannya itu kembali kepada syaratnya. Kalau syaratnya terlarang, maka syaratnya tidak terpenuhi sehingga jual belinya juga tidak sah. Baik. Nah, jelas ya, syarat pertama sendiri sudah tidak terpenuhi, maka ini menuntut rusaknya akad tadi. Kemudian yang keempat, anna hadhil alaqat al-baqiyata allati la tanfasim. Ini yang dibahas kemarin ya, fasoma, yaitu apa? Terputuskan atau terpecahkan. Hubungan ini, hubungan yang kekal ini yang tidak akan terpecah, ya, dia yang membebaskan saya, berarti sampai hari kiamat saya berwala pada dia. Makanya terkadang hamba saya, bekas hamba saya dipanggil Quraisy karena maula mereka. Kamala tanfasimu ala qotun nasab, sebagaimana hubungan nasab itu tidak terputus. Walaupun mungkin apa, si anak bengang pada ayah atau ayah bengang pada anak mengatakan kita tak ada hubungan apa-apa, tetap hubungan itu ada. Walaupun apa, mungkin ada efeknya ketika sudah tidak lagi berhubungan. Tapi hubungan secara syariat tetap ada, yaitu secara perhitungan dia bin fulan tetap ada itu. Tusabbibul irth, akan menyebabkan pewarisan asal tidak terhalangi oleh penghalang, yaitu apa, penghalang yang lain, mungkin perbedaan agama atau apa, atau pembunuhan, naudzubillah. Fayarisul mu'tiqu an atiqih, maka yang membebaskan akan mewarisi dari yang dia bebaskan, akan menjadi ahli waris. Wa kadzalika asobatuhu al muta'assibuna bi anfusihim. Demikian pula asobah dari tuan, yang mereka menjadi asobah bagi tuan itu dengan diri mereka sendiri, bukan karena dibantu yang lain. Seperti apa? Kaum lelaki, mungkin apa, anak atau saudara dari orang itu, dari si tuan. Maka dia punya kemungkinan untuk mewarisi dari bekas hamba tadi kalau si tuannya tidak ada ketika mati. Linikmatil mu'tiqi, linikmatil itqi alaih, karena ada kenikmatan berupa pembebasan hamba tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.